Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing terkait bagaimana cara menyiapkan perkuliahan yang ada di Sister Unas ya, di kita nanti pakai MFP ya. Jadi ada beberapa fitur-fitur baru yang saat ini disediakan oleh Universitas Jember. Oke, langsung saja kita aplikasi. Pertama-tama kita masuk ke Sister, bisa kita input Sister Unets ya. Kemudian kita login pada Sister. Kita masukkan username dan password kita. Oke. Kita refresh. Kemudian kita masuk ke layanan Sister. Nah, pertama kali kita masuk, tampilan yang keluar seperti ini terkait jadwal perkuliahan, di mana di sana ada mata kuliah yang hari ini akan diselenggarakan ya. Oke, ada beberapa menu baru pada Sister di 2021 ini. Di sini kita bisa lihat ada ikon QR code. Nah, ini fungsinya untuk absen nantinya ya. Kemudian ada fitur Telegram. Ini untuk broadcast pesan ke mahasiswa. Kemudian ada icon Zoom ini untuk mengaktifkan Zoom kita nanti ya. Kemudian ada fitur kehadiran dosen, kemudian materi atau jurnal perkuliahan, kemudian materi ya, materi perkuliahan, daftar hadir mahasiswa, kemudian absensi berdasarkan lokasi, kemudian ini link MMP. Oke, kita coba mengatur jadwal pada MMP ya. Kebetulan besok saya ada perkuliahan untuk pendidikan dan promosi kesehatan. Sekarang tanggal 6, untuk perkuliahan besok tanggal 7 kita masuk di tanggal 7, kita cari ya. Nah, ini beberapa perkuliahan yang terjadwal besok di tanggal 7. Saya coba akan setting pada kelas C ini ya, karena yang kelas B sudah saya setting. Pada hari esok ya, hari Rabu pukul 12.30 ada perkuliahan tatap muka ya. Oke, kita langsung klik ya, klik link MMP. Kalau misalkan kita tidak perlu mengubah jadwal, kita langsung klik aja. Tapi kalau misalkan kita ingin mengganti jadwal, baik itu hari maupun jamnya, bisa kita ganti lewat menu ini, change the schedule for the class this day ya. Karena kita tidak perlu mengganti jadwal, kita langsung masuk ke MMP. Kita klik link MMP. Oke, pertama kali masuk jangan lupa aktivasi akun kita ya, agar akses kita nanti bisa masuk gitu ya. Kita klik ini turn editing on. Oke, dengan begini kita akan punya akses untuk merubah, menambahkan ya aktivitas yang ada pada MMP ini. Nah, untuk besok sesuai dengan kontrak belia atau silabus adalah pertemuan ke-7 ya.
di mana di sini ada tema atau topik terkait kebutuhan peserta didik dalam pendidikan kesehatan. Ya, kalau ini belum di-insert tadi, akan muncul defaultnya adalah topik, ya, topik. Nah, nanti kita bisa isi, ya. Misalkan ini terkait kebutuhan pendidikan kesehatan. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah topik kita buat, kita bisa membuat aktivitas berupa kehadiran. Nah, kita setting kehadiran, ya, dengan kita kembali dulu, ya, coba. Nah, kita tambahkan. Nah, ini banyak menu-menu atau icon, ya, yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ini yang pertama, assignment, untuk kita membuat penugasan, ya, kemudian kehadiran, ya, kemudian ada buku, kemudian chatting, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kebetulan hari ini kita akan buat attendance, kemudian link Zoom, serta unggah file, ya. Nah, kita bisa buat kehadiran, setting kehadiran, kita tambahkan, kita klik attendance, kemudian bisa kita tambahkan topiknya, ya, kehadiran kebutuhan pendidikan kesehatan, kemudian kita scroll ke bawah, kita save and display, ya. Dengan begini sudah ada kehadiran, namun untuk waktu dan tanggalnya belum tersetting, ya. Kita tambahkan waktunya dengan klik add session. Oke, kemudian kita pilih hari perkuliahan kita di tanggal 7 besok, jamnya jam berapa sampai jam berapa, misalnya jam 7 sampai jam 8:40, ya. Lalu kita add. Nah, dengan begini waktu perkuliahan sudah tersetting. Nanti mahasiswa tinggal absen, dan absennya akan terrecord pada attendance ini. Nah, saat jam perkuliahan sudah tiba, nanti icon panah ini akan berubah menjadi hijau, dan nantinya harus kita klik, ya, untuk presensi atau kehadiran kita, ya. Karena ini belum waktunya, ya, belum waktu perkuliahan, maka panahnya masih hitam, belum hijau. Nah, nanti saat perkuliahan, ya, mahasiswa akan absen, dan ini akan terekam kehadiran mereka, ya, berapa mahasiswa yang sudah hadir, yang belum hadir, ya. Dan nantinya kita save kehadiran kita di sini, ya, kita klik. Oke, dengan begitu kita sudah membuat kehadiran, ya. Kita kembali ke topik kita dengan klik ini, ya. Kemudian kita bisa menambahkan room Zoom, ya. Di sini ada icon, ya, Zoom meeting yang bisa kita gunakan untuk besok. Kita bisa menjadwalkan kapan Zoom atau room Zoom bisa dipakai, ya. Kita bisa tambahkan topiknya, Zoom, misalkan Zoom topik kebutuhan pendidikan kesehatan, ya. Bisa kita tambahkan deskripsinya, ya. Kemudian harinya, kalau kita ingin lebih mudah, itu tidak perlu disetting untuk harinya, ya.
Tapi kalau misalkan kita setting hari dan jamnya, bisa dengan menghilangkan centang ini ya, tanggal besok tanggal 7, jamnya sesuai dengan jadwal yang ada di sister jam 7.00. Estimasi perkuliahannya kira-kira berapa jam? Mungkin sekitar 2 jam ya. Lalu kita simpan. Oke, nah ini link ya, link untuk perkuliahan besok ya. Nah, link ini muncul di portal utama ya. Kita kembali ke portal utama di topik kebutuhan pendidikan kesehatan. Nah, ini sudah ada link Zoom ya yang bisa kita gunakan untuk besok, dan link Zoom ini juga muncul pada sister mahasiswa. Kemudian kita masuk lagi, kita tambahkan aktivitas lain, mungkin kita perlu terkait unggah bahan ya, bahan perkuliahan ya. Kita masukkan topiknya ya, kemudian kita unggah filenya kan di sini ya. Kita bisa drag atau bisa upload di sini ya. Nah, kasih nama, kita ambil dari drive PC kita, misalkan topiknya ini. Nah, kemudian kita upload. Nah, selain kita bisa menambahkan file, kita juga bisa menambahkan URL ya, ataupun yang lain. Nah, saat sudah muncul materi kita ya, atau file apapun ya, kita save. Oke, dan pastikan file tersebut sudah muncul di portal utama. Nah, ini yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk persiapan perkuliahan besok. Ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan assignment atau tugas, boleh kita tambahkan. Nah, ini ada assignment, ya. Misalkan tugas, ya. Tugas kebutuhan pendidikan kesehatan. Kita tulis deskripsinya, ya. Tuh, misalkan tugas ini merupakan evaluasi perkuliahan TM ke-7 ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa mendapatkan file mungkin terkait panduan ya, panduan penugasan ya, ataupun file lainnya terkait penugasan. Kemudian kita bisa setting terkait kapan waktu mahasiswa mengumpulkan ya, mulai hari apa, misalkan besok atau lusa ya, kita setting besok. Kemudian batas akhir pengumpulannya, misalkan kalau 1 minggu ya kita buat 1 minggu, atau kalau hanya 1 hari ya kita tetapkan 1 hari ya. Jamnya jam berapa, kan jam 12 malam ya. Nah, ini untuk waktu penilaian ya, nanti akan dapat notif atau diingatkan ya oleh sistem untuk melakukan penilaian. Kemudian kita save. Nah, seperti ini ya, jadi ada 39 mahasiswa yang nanti harus mengumpulkan tugas ya. Nanti untuk pengumpulannya kita bisa lihat di sini. Masing-masing mahasiswa nanti akan mengumpulkan tugas sesuai dengan yang kita berikan panduannya ya. Oke, kita kembali ke portal utama. Nah, dengan begini
eh, perkuliahan online ya untuk besok sudah siap ya. Kita tinggal menunggu waktu besok dan menyampaikan materi ya sesuai dengan kontrak kuliah. Oke, seperti itu cara membuat portal perkuliahan ya, membuat attendance, kemudian setting Zoom, kemudian mengupload materi serta membuat penugasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.